Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin rahimanallahu wa iyyakum dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita sudah masuk pada pembahasan Kitabus Shaum, kitab puasa. Kita berada di bab ke-10 dalam kitab puasa, yaitu babu kirahiyatil qublati wal mubasyarati lisyabbi duna syekh. Bab dimakruhkannya mencium dan bercumbu bagi seorang pemuda, namun tidak mengapa bagi orang tua. Dalam bab ini akan dibicarakan apa hukumnya jika orang yang sedang berpuasa mencium istrinya atau mencumbui istrinya. Dalam masalah ini akan diberikan kesimpulan hukumnya. Akan terjadi perbedaan hukum apabila pelakunya pemuda dan jika pelakunya orang tua. Ana Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu syabun. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang pemuda. Faqala, dan bertanya, ya Rasulullah, uqabbil wa ana shaim, bolehkah aku mencium, maksudnya mencium istrinya sementara aku sedang berpuasa? Qala la, kata beliau, enggak boleh. Faja'a syaikhun, kemudian datang orang tua. Kalau tadi yang datang anak muda, ini datang orang tua. Faqala uqabbil wa ana shaim, bolehkah saya mencium istri saya sementara saya sedang puasa? Qala na'am, kata beliau, kamu boleh. Fanadhara ba'duna ila ba'd, maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, fanadhara ba'duna ila ba'd, mendengar jawaban ini kami saling lihat-lihatan. Artinya tadi yang bertanya itu anak muda, pertanyaan yang sama tapi tak boleh jawabannya. Tapi barusan datang orang tua dengan memberikan pertanyaan yang sama, malah boleh. Sebenarnya yang benar itu mana sih? Ini makna daripada fanadharu ba'duna ala ila ba'd, kami saling lihat-lihatan, maksudnya
begitu. Begitulah kira-kira. Ini kok beda-beda sih? Tadi nggak boleh, ini boleh. Rasulullah SAW melihat adanya seperti kebingungan di kalangan para sahabat dengan jawaban Rasulullah yang pertama dan jawaban Rasulullah yang kedua. Rasulullah langsung bisa menebak dan bisa memberikan pencerahan sebelum mereka bertanya. Hanya dengan isyarat, hanya dengan melihat kondisi pendengarnya, kondisi para sahabat. Apa kata beliau? Tanpa ditanya-tanya, beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna syekha yamliku nafsah, sesungguhnya orang tua itu mampu mengendalikan dirinya. Di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan kondisi para sahabat yang ada di sekitarnya. Ya, bagaimana kondisinya? Kita pun seharusnya demikian. Ketika kita berada di tengah teman-teman kita, atau kita sedang memberi nasihat, atau kita sedang memberi pelajaran, atau sedang memberi ceramah, kita harus paham dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Harus paham dengan kondisi orang yang memperhatikan kita. Kalau mereka terlihat sudah bosan, jangan dilanjutkan. Mungkin dia harus merubah metodenya dengan metode yang lain untuk menyegarkan kembali keinginan mereka untuk mendengar. Apakah menjadi tanya jawab, ataukah interaktif antara pemateri dengan pendengar. Intinya jangan monoton. Dan ini semua bisa terjadi ketika kita peka dengan yang ada di sekitar kita. Ya. Jangan sampai yang mendengar kita itu sudah tunduk semua, udah gini-gini semua. Kita merasa, masya Allah, paham kali orang ini. Padahal udah pada tidur. Berarti kan dia nggak peka dengan kondisinya. Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat, fanadhara ba'duna ila ba'd, maka kami pun masing-masing, sebagian kami melihat sebagian yang lain. Begitu. Rasulullah sudah faham maknanya. Ini harus dijelaskan mengapa terjadi perbedaan jawaban antara pemuda yang bertanya dengan seorang tua yang bertanya. Lantas beliau memberikan jawaban sebelum para sahabat bertanya kenapa jadi perbedaan. Apa kata beliau? Inna syekha yamliku nafsahu. Kalau orang tua itu lebih mampu mengendalikan dirinya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Berarti di sini perbedaan hukum terkait dengan yang mampu mengendalikan dirinya. Ada enggak orang sudah tua tapi tetap enggak mampu mengendalikan dirinya? Ada enggak? Hah? Ada. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, ada. Ada yang tua-tua kelapa itulah semakin berminyak dia. Demikian ikhwah, ada. Ada juga yang anak muda tapi semangatnya itu seperti orang tua. Bawaannya mau meninggal aja gitu misalnya. Ya, masih anak muda. Demikian ikhwah, ada seperti itu. Jadi bagaimana? Berarti yang menjadi sebab perbedaan hukum adalah siapa yang mampu mengendalikan dirinya, maka dibolehkan dia mencium istrinya atau mencumbu istrinya, baik orang tua maupun anak muda. Dan barang siapa yang gak mampu mengendalikan dirinya, maka dia tidak boleh mencium istrinya, apalagi mencumbu istrinya, baik anak muda maupun orang tua. Tapi di sini Rasulullah SAW menyatakan inna syekha yamliku nafsah, orang tua itu lebih mampu mengendalikan dirinya secara umum, ala sabilil ghalib. Pada umumnya orang tua itu lebih mampu mengendalikan dirinya ketimbang anak muda. Kira-kira gimana nih? Coba tunjuk tangan orang-orang tua yang mampu mengendalikan dirinya. Pak Ihsan kira-kira sudah mampu mengendalikan diri? Insyaallah. Insyaallah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi permasalahan di sini adalah masalah mampu dan tidak mampu mengendalikan
dirinya. Hanya sekali lagi, kenapa Rasulullah menyatakan syekh yang orang tua yang mampu mengendalikan diri? Karena pada umumnya orang tua itu syahwatnya tidak sama gejolaknya seperti anak muda. Orang tua ini usia-usia berapa kira-kira? Dikatakan orang tua 50 dikatakan orang tua. Udah, kalau 50 udah tua. Mak, udah tua lah awak nih. Enggak lah, 50 belum. Ya Pak ya. Mana ini? 50 belum kan? Berapa? 60? 70. 70 orang tua, 60 ke 70 lah. Ya, yang sudah dekat-dekati usia meninggal. Karena Rasulullah katakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in, usia umatku antara 60 ke 70. 50 insyaallah belum lah. Insyaallah. Tapi kalau dikatakan gejolak syahwat 50 dengan 25, ya jelas jauh beda. Ya, gimana kira-kira ini? Ini hanya bisa yang jawab orang tua. Karena anak muda belum pernah menjadi orang tua. Orang tua pernah menjadi anak muda. Demikian. Saya mau cari bapak itu, tapi bapak itu tidur pula. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, rukhisa li syekhi wa huwa shaim. Wa naha syab wa nuhiya syab. Bahwasanya bagi orang tua diberikan keringanan walaupun ketika dia sedang puasa, namun dilarang bagi anak muda. Maksudnya mencium ataupun mencumbu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mubasyarati lis-shaimi farakhkhasa lahu. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum orang yang berpuasa mencumbu istrinya. Hukum orang yang berpuasa mencumbu istrinya. Farakhkhasa lahu, lantas Rasulullah memberikan dispensasi untuk dia. Wa atahu akhar fanahahu, tak lama kemudian datang orang yang kedua, tapi dengan pertanyaan yang sama, beliau malah menjawab dilarang, belum melarangnya. Fa idzal ladzi rukhisa lahu syekh, ternyata Rasulullah membolehkan pada penanya yang pertama karena dia sudah tua. Walladzi nahahu syabun, adapun yang beliau larang itu adalah anak muda. Jadi intinya ikhwah, mudah saja ya. Secara umum orang tua itu lebih mampu mengendalikan dirinya ketimbang anak muda. Namun apabila ada anak muda mentalnya seperti mental orang tua, semangatnya seperti semangat orang tua, gejolaknya juga sama seperti orang tua, maka dia hukumnya hukum orang tua. Adapun kalau ada orang tua sudah gae tapi dia masih semangat seperti anak muda, gejolak syahwatnya juga sama seperti anak muda, semangatnya juga masih anak muda, bawaannya mau menikah lagi aja misalnya, padahal dia sudah tua, bagaimana? Maka hukum dia sama seperti anak muda. Demikian ikhwah ya. Jadi semakin besar gejolak syahwat, semakin mudah tersulut syahwat seseorang, maka dia semakin dekat pada larangan tidak dibolehkan ya, pada tidak dibolehkan mencumbu pasangannya. Demikian ikhwah rahimanallah. Min fikil bab, di antara fikih bab ini, satu, al mubasyaratu wal qublatu jaizatani lis-shaim. Mencumbu, mencium, qublah itu ikhwah mencium. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, mencium itu ada dua. Kalau dia mencium dengan bibir namanya qublah. Kalau dia mencium dengan hidung namanya syam. Kalau di Indonesia kan sama saja, baik dicium dengan bibir atau mencium dengan hidung, sama-sama mencium. Atau mungkin bisa kita bedakan, kalau syammu itu mencium dengan hidung, kalau qublah mengecup, mengecup dengan bibir. Nah, qublah itu mengecup dengan bibir.
Yaitu dua perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa, lish bisyartin, dengan syarat ayam lika irbah, dengan syarat dia mampu mengendalikan dirinya. Artinya kalau dia menurut perkiraan dia adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, artinya kalau dia bercumbu dengan istrinya, dia cium istrinya, dia peluk istrinya padahal dia sedang berpuasa dan tidak khawatir jatuh pada perbuatan yang diharamkan, yaitu hubungan suami istri di siang hari, maka dibolehkan. Tapi kalau hal itu bisa menjerumuskan dirinya pada perkara yang haram, yaitu hubungan suami istri di siang Ramadan, maka dia tidak boleh membuka hal itu untuk dirinya. Jadi gimana? Mencium nggak boleh, karena dia nanti dikhawatirkan terseret pada hubungan suami istri itu di siang hari, maka nggak dibolehkan. Segala sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang pada perkara yang diharamkan, maka sesuatu ini hukumnya menjadi haram. Makanya perzinahan diharamkan. Segala perkara yang dapat menjerumuskan seseorang pada perzinahan, maka itu juga diharamkan oleh Rasulullah. Makanya beliau katakan, la yakhluwanna rajulu bi imra'atin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, maksudnya wanita yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiganya syaitan. Yang ketiganya syaitan inilah yang manas-manasi, membujuk-bujuk, merayu-rayu mereka berdua, menggelorakan syahwat mereka berdua supaya terjadi perzinahan. Makanya berduaan enggak dibolehkan. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, li ayyuta'ana ar-ra'su rajulin bimikhyatin minal hadid khairum min ayyamusal mar'ah la tahillulah. Sungguh lebih baik kepala seseorang itu ditusuk pakai jarum dari besi, lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Kenapa? Karena hal ini bisa membuka pintu perzinahan. Baik, ada orang yang bersalaman dengan wanita tidak terpikir sedikit pun berzina. Ada seorang yang berduaan, ya, tapi tidak pernah terfikir pada arah perzinahan. Baik sopirnya, misalnya kalau dia sopir ya, baik sopirnya maupun majikannya, atau baik laki-lakinya maupun perempuannya, atau dikarenakan karena sudah menjadi teman lama, sejak kecil teman laki-laki perempuan, kan sekarang ada yang seperti itu, ya, dia bahasanya di bestie lah. Tapi laki dan perempuan dari mulai SD TK mereka bareng berdua, laki perempuan. Perasaan mereka berdua ini bagaikan adik kakak saja. Tidak ada selera sedikit pun, tidak ada gejolak syahwat. Maka kita katakan hukumnya tetap haram. Karena apa? Dia bukan mahram, nggak boleh berduaan. Mereka berdua di kamar misalnya, nggak ada perasaan sedikit pun, nggak ada gejolak syahwat sedikit pun, tidak ada yang namanya terfikir pun untuk berzina, tetap diharamkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kenapa demikian? Karena kalau ini dibolehkan, itu akan membuka pintu menuju perzinahan. Secara umumnya seperti itu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Taib. Kemudian kama fil hadisil muttafaqu alaihi an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah SAW yuqabbilu wa huwa shaim. Nabi SAW beliau mencium istrinya, mengecup istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim. Pernah juga beliau mencumbu istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Walakinnahu amlakukum liirbih, tapi beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan hawa nafsunya, paling mampu mengendalikan dirinya. Ini pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada dasarnya, hukum dasarnya orang yang berpuasa boleh mencium istrinya dan boleh juga mencumbui istrinya. Puasanya tidak batal. Bagaimana kalau dia mencium istri tetangganya? Dia berpuasa nih, suaminya pergi, dia pun nyelinap. Gimana? Batal nggak puasanya? Hah?
dirajam. Ngeri kali. Batal nggak puasanya, Pak? Gimana? Secara hukum puasanya nggak batal, walaupun yang diciumnya itu bukan mahramnya, tetapi puasanya rusak. Seperti yang telah kita pelajari bahwasanya mereka yang melakukan dosa, ya, mereka yang berbuka, makan dan minum di siang hari Ramadan dengan sengaja, maka hal ini bisa membatalkan puasa. Dia wajib untuk mengganti. Tapi mereka yang berbuat maksiat di siang hari Ramadan, walaupun nggak membatalkan puasa, dia membatalkan pahala. Itu dia, mencuri di siang hari Ramadan, dia berpuasa pada bulan Ramadan, pergi ke masjid, pergi pakai sandal swallow, pulang pakai sandal bata kulit. Demikian. Apakah puasanya batal? Nggak batal puasanya. Dan dia nggak perlu mengulangi lagi, mengqadha, karena nggak batal. Tapi yang dia batalkan adalah nilai puasanya. Ini yang paling banyak dilakukan orang. Bagi para pelaku puasa, pelaksana puasa, mereka lebih banyak membatalkan pahala puasa ketimbang membatalkan puasanya. Oleh karena itu beliau katakan, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min nasibin illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Rasulullah mengatakan berapa banyak orang berpuasa berarti diakui puasanya sah, tapi dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Yang dia dapati hanya lapar dan dahaga saja. Yang nomor 2, walidzalika qad rakhasa Rasulullah fil qiblati wal mubasyaati li syekh wa naha syab. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan mencium dan bercumbu untuk orang tua dan melarang untuk anak muda, li'anna syekha amlaku li nafsihi minasyabab, karena umumnya orang tua itu lebih mampu mengendalikan diri, lebih mampu mengendalikan syahwatnya ketimbang anak muda. Ya mungkin karena orang tua itu gelora syahwatnya tidak sama seperti anak muda, ya. Apalagi dengan anak muda yang baru menikah, itu kan lagi hot-hotnya, itu lagi panas-panasnya. Demikian ikhwah, frekuensi bersama mereka juga semakin lebih lama. Semakin lama pernikahan mereka, maka ini akan semakin berkurang, ya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, syahwat itu akan berubah, yes, akan semakin menipis seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, itu dia. Ini saya bawahi. Pada umumnya seperti itu, walaupun tidak semua. Gimana Pak? Kira-kira Pak? Bapak ini saya tanya yang paling tua. Betul, memang begitu. Ya, betul. Demikian. Ya. Itu karena kenapa saya tanya Bapak itu? Bapak itu sudah mengalami anak muda. Antum kan nggak ada yang mengalami orang tua kan? Demikian, nggak bisa jawab. Demikian. Saya juga belum bisa menjawab karena saya belum setua Bapak itu. Taib ikhwah. Yang ketiga, wa hadzan nahyu tanzih. Larangan ini larangan tanzih, yaitu makruh. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan, babun nahyi shaim 'anil mubalaghati fil istinsyak. Bab larangan orang berpuasa memasukkan air ke dalam hidung yang dalam. Artinya ketika dia berwudu, dia masukkan air dalam hidung, ya, ketika wudu. Ketika orang berpuasa itu nggak boleh dia hirup air dalam hidungnya dalam-dalam. An Laqit bin Saburah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Laqit bin Saburah radhiyallahu anhu, qalat, dia berkata, qultu, bukan qalat ya, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Ya Rasulullah, beritahukan aku tentang wudu, ajarkan kepadaku tentang wudu. Qal, beliau bersabda, asbighil wudu, sempurnakan wudumu, wa khallil bainal asabi,
selang-selingilah jari jemarimu. Jari ini diselang-selingi, demikian juga jari kaki diselang-selingi. Ya, jangan disiram-siram aja, tapi di selah-selahnya itu digosok. Untuk jari kaki disunahkan pakai kelingking. Untuk jari kaki. Kalau jari tangan ya sama begini aja. Wa khalil baina asabi, selang-selingilah jari jemarimu ketika wudu. Wa baligh fil istinsyak, dan ketika kamu masukkan air dalam hidung, hiruplah dia dalam-dalam. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang puasa. Dengan artian kalau kita tidak sedang puasa, sunnah memasukkan air dalam hidung itu dalam, bukan hanya sekedar di ujung-ujung aja. Nggak begitu. Dia jadi sampai dalam seharusnya. Ya, pedih lah, ya yang pedih. Tapi biasanya pertama, dua, ketiga, lama-lama nggak pedih. Ya, terbiasa. Masuk ke dalam. Jadi hampir melewati batas masuk ke tenggorokan. Itu namanya wabaligh fil istinsyak. Ini yang terbaik. Ketika kita menghirup air ke dalam hidung. Hirup, ya, masukkan sampai hampir sini. Begitu. Demikian ikhwah. Kecuali kalau sedang puasa. Kenapa sedang puasa nggak boleh? Kenapa di sini kita katakan masukkan dalam hidung dalam-dalam, kecuali kalau kamu sedang puasa, menandakan hirupan kalau kita nggak sedang puasa itu memang hampir dia masuk ke tenggorokan. Itu maksudnya. Kecuali kalau tidak sedang berpuasa. Kecuali kalau sedang berpuasa, maka jarang hidup, jangan dihirup dalam-dalam. Ya, cukup dari ujung hidung saja, setengah hidung. Demikian ikhwah. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. 1. Qala al-Baghawi fi syarhi sunnah. Berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, wal mubalaghatu fil madmadati wa istinsyaqi sunnatun illa fi haqqi as-shaim. Bahwasanya berkumur-kumur dengan kuat dan istinsyak, masukkan air dalam hidung sedalam-dalamnya, itu termasuk sunnah, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi kalau kita kumur-kumur, jangan kumur-kumur itu masukkan air ke dalam mulut, kemudian diguncang-guncang. Itu namanya kumur-kumur. Bukan. Kan ada yang 3 kali mulut, 3 kali hidung kan. Akhirnya kita lihat macam ikan mas koki itu. Yang namanya kumur-kumur, mubalaghati fil mubalaghati, dahsyat, dikuatkan kumur-kumurnya, berarti masuk air dalam hidung ke dalam mulut, bukan? Begitu. Ini salah satu kebersihan untuk mulut. Makanya kalau saudara itu dia tidak membersihkan mulut. Demikian ikhwah. Demikian juga dengan hidung. Masukkan air dalam hidung juga dalam-dalam, bukan hanya di ujung-ujung saja. Demikian ikhwah. Jadi Imam Al-Baghawi mengatakan memasukkan air dalam hidung sedalam-dalamnya. Demikian juga al-mubalaghatu fil madmadati, kuat dalam berkumur-kumur. Jadi betul begitu. Wa fil hadis ala annahu law balagha fa wasala al-ma' ila jawfi au dimaghi yufsidu shaum. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan kalau dia menghirup air dalam hidungnya dalam-dalam, kemudian kelewatan sampai ke telan, ya, maka merusak pahalanya, artinya membatalkan pahalanya. Saya tanya, kalau ada orang masukkan air dalam hidung dalam-dalam, kemudian tertelan, keterusan sehingga tertelan, kira-kira itu sengaja apa tak sengaja? Nggak sengaja. Tapi kalau kaedahnya kalau nggak sengaja nggak batal puasa. Iya kan? Misalnya antum lagi naik sepeda motor, nggak pakai helm, hujan lebat, susah antum napas, termasuk napas pakai mulut, masuk air hujan, tertelan misalnya, kan itu nggak sengaja.
ya kan? Kalau tutup mulut nggak bisa napas hidung karena kuat. Demikian. Gimana? Supaya nggak muncul pertanyaan seperti ini, atau minggir saja, menepi, udah gitu aja lebih bagus daripada muncul pertanyaan. Baik, nah sekarang macam tadi itu, bagaimana caranya? Apakah dia batal? Padahal kan konsepnya kalau nggak sengaja itu tidak membatalkan. Gimana jadinya ikhwah? Jawabannya itu termasuk sengaja. Contohnya begini, boleh nggak orang yang sedang berpuasa itu berenang? Boleh Nul? Boleh. Kan nggak ada orang yang berenang tuh memang sengaja mau minum air kolam. Kan nggak ada. Dia berenang. Ketika dia berenang, terminum air kolam. Gimana? Batal nggak? Batal nggak? Ada nggak dia berenang itu niat mau minum? Nggak ada. Ya kita pertanyakanlah kecerdasan dia kalau dia masuk kolam mau minum air kolam. Mau ngapain Mbak? Mau minum air kolam. Kita pertanyakanlah kecerdasan dia, betul nggak cerdas orang ini? Apa dia dalam keadaan idiot? Demikian. Pasti tidak ada orang yang kalau mau berenang itu niatnya minum air kolam. Apalagi dia tahu bagaimana kondisi air kolam. Udah. Tapi ketika dia berenang, terminum air kolamnya. Dia gaya bebas. Ya kan? Padahal belum mahir. Masih dua kali hempas tangannya, minum 3 kali. Bisa 2 kali tuh. Terminum air 2 kali, ter semua. Ikhwah, kita katakan kalau dia berenang terminum batal. Kenapa demikian? Karena kemungkinan besar kalau orang berenang itu terminum air, akan meminum air walaupun nggak sengaja. Makanya kita katakan batal. Demikian. Ya. Jadi dalam masalah ini sama seperti memasukkan air dalam hidung. Memasukkan air dalam hidung itu kemungkinan besarnya akan ada yang tertelan. Makanya nggak dibolehkan. Walaupun nggak sengaja. Udah. Dalam masalah ini karena kemungkinan besar itu bisa tertelan, ternyata dia lakukan juga menghirup air dalam hidungnya, tertelan, maka batal puasanya. Demikian ikhwah. Kecuali dia kumur-kumur, ya, kumur-kumur pelan-pelan lagi puasa. Tiba-tiba ada ngejutkan dari belakang, ngepak, assalamualaikum, habis semua airnya dalam mulut. Demikian. Gimana? Itu nggak sengaja, ya, karena dia sudah hati-hati, nggak sengaja. Boleh nggak orang yang sedang berpuasa kumur-kumur kemudian gini, gitu, boleh nggak? Boleh nggak? Hukum dasarnya boleh, wah. Kan nggak ditelannya, bukan bukan begitu. Kan nggak menelan. Maksudnya mungkin membersihkan di ujung mulut, gini kan, di pangkal tenggorokan, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau tertelan, batal. Demikian. Itu dia konsekuensinya. Ya. Allahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Wa fil hadis dalilun ala annahu law balagha. Hadis menunjukkan kalau ada seorang yang berlebihan dalam menghirup air ke dalam hidungnya, fawasalal ma ila jawfih, sehingga air tertelan, yufsidu saumuh, maka puasanya rusak alias batal. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wa qad kariha ahlul ilmi su'ud lis-shaim, bahwasanya para ulama itu membenci as-su'ud untuk orang puasa. Su'ud itu ikhwah salah satu cara terapi dia apa yang dari India itu kistul hin. Di antara cara terapi kistul hindi ini ditelan dia. Ditelan. Kemudian ditarik. Jadi dia sampai di sini aja.
Ya. Jadi panasnya itu bisa dirasakan di ujung tenggorokan. Para ulama menyatakan makruh ataupun membenci melakukan pengobatan seperti ini bagi orang yang sedang berpuasa. Karena ada kemungkinan yang tertelan. Wa ra'au anna dzalika yuftiru, bahkan mereka mengatakan ini dapat membatalkan puasa. Wa fil babi ma yuqawi qaulahum, bab ini menunjukkan menguatkan pendapat mereka itu yang menyatakan pengobatan dengan cara su'ud ya, itu membatalkan puasa. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Bab berikutnya, bab tahrimil wisal fis shaum. Bab diharamkannya puasa wisal. Puasa wisal ini ikhwah, puasa misalnya dia sahur, kemudian mulai puasa subuh, kemudian dia ketika maghrib tidak berbuka, malam nggak berbuka, dia lanjutkan hingga besok hari sampai berbuka. Itu wisol namanya. Ya, jadi 2 hari puasa 2 hari. Kalau dia mulai hari Senin pagi subuh puasanya, bukanya Selasa maghrib. Itu puasa wisol. Tahrimul wisol fis shaum. Diharamkannya puasa wisol. Ini nggak dibolehkan. Bahkan di sini diharamkan. Ya. Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Qalu annaka tuwasil. Tapi Rasulullah, Anda kan melaksanakan puasa wisal. Jadi ini sahabat melakukan puasa wisal karena mereka lihat Rasulullah puasa wisal. Ya, tapi Anda melakukan puasa wisal ya Rasulullah. Qala inni lastu mislukum. Kata Rasulullah, aku nggak sama dengan kalian. Inni ut'am wa usqi. Aku itu ada yang memberi makan dan ada yang memberiku minum. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, naha Rasulullah sallam anil wisali rahmatan lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal sebagai rasa kasih sayang beliau kepada umatnya. Ya. Kalau enggak nanti akan ada yang mau puasa wisal. Kan ada orang-orang yang memang dia semangat, tapi semangatnya itu melebihi batas syar'i. Mungkin para ikhwah masih ingat 3 orang yang bertanya kepada istri Rasulullah SAW. Setelah dia bertanya dan Aisyah menjawab pertanyaan mereka, yang satu mengatakan, wallahi innila asumu wala uftir. Demi Allah aku akan berpuasa, tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, wallahi innila aqumu wala anam. Demi Allah aku akan sholat 1 malam suntuk, tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, wallahi innila tazawwajun nisa. Demi Allah aku tidak akan menikahi wanita. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hal ini kepada Rasulullah, bukan Rasulullah memberikan apresiasi. Rasulullah enggak kata, bagus sekali orang ini, semangat beribadahnya. Enggak, malah ditegur oleh Rasulullah SAW. Malah Rasulullah bukan langsung menegur mereka. Rasulullah naik ke atas mimbar dan memberitahu kaum muslimin. Kenapa? Beliau tahu ini penyakit. Ini harus dihentikan. Bisa saja terjadi pada orang lain selain yang 3 ini. Makanya beliau mengingatkan konsep daripada beramal. Apa kata beliau? Wallahi inni la atqakum wa akhsyakum fillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian semua. Itu konsep pertama. Ya. Jangan berlagak kita itu lebih takut dan lebih takwa kepada Allah ketimbang Rasulullah. Enggak. Rasulullah orang yang paling takwa. Rasulullah orang yang paling takut pada Allah. Walakinni asumu wa uftir. Begitupun aku berpuasa, aku juga berbuka. Wa aqumu wa anam. Aku juga salat malam, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Lantas statement Rasulullah ini ditutup dengan sebuah kaidah. Famar raghiba an sunnati falaisa minni. Yang enggak suka dengan ketetapanku ini tak termasuk kelompokku, kata beliau. Jadi ada orang-orang yang semangat. Saking semangatnya ibadah jatuh pada bid'ah, itu dia. Ya, jatuh pada bid'ah.
perkara yang enggak dibolehkan dalam syariat. Inilah dia di antaranya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi beliau melakukan tapi melarang untuk umatnya puasa wisol. Naha Rasulullah sallam ani wisoli rahmatan lahum. Nabi SAW melarang puasa wisol sebagai rahmat untuk kaumnya. Jangan sampai. Jadi walaupun ada orang semangat kali, tetap nggak dibolehkan. Makanya beliau katakan afdalus saumi ba'da siyami Ramadan siyamu Daud. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasanya Nabi Daud. Kana yuftiru yauman, kana yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Namun berpuasa sampai 2 hari ini tidak dibenarkan. Walaupun ada yang sanggup, tetap tidak dibenarkan. Demikian ikhwah. Makanya sebagai tanda kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Faqalu innaka tuwasil. Para sahabat yang melakukan ini ada yang mengatakan, Rasulullah, tapi kan Anda melakukannya. Beliau katakan, inni lastu kahayatukum, aku tidak sama seperti kalian. Inni yut'imuni rabbi wa yuskini. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum oleh Tuhanku. Demikian ikhwah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, naha Rasulullah sallam anil wisali fis shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal. Faqala lahu rajulun minal muslimin, berkata seseorang dari kalangan orang muslim, innaka tuwasil ya Rasulullah, tapi bukankah Anda itu puasa wisal ya Rasulullah? Lantas beliau mengatakan, ayyukum misli, memang ada di antara kalian yang sama seperti aku, kata beliau. Inni abitu yut'imuni rabbi waskini, aku bermalam di saat itu Allah yang beriku makan dan memberiku minum. Falamma abau ayyantahu anil wisal, ketika kaum muslimin pada waktu itu ada yang tetap puasa wisol, gak mau menghentikannya, saking semangatnya. Jadi ada orang-orang yang memang tetap puasa wisol, wasala ma'ahu yauman summa yauman. Lantas beliau berpuasa bersama mereka 1 hari, kemudian tambah hari berikutnya. Summa raw hilal, kemudian beliau melihat hilal. Qala lau ta'akhkhara lazidtukum, untung keluar hilal. Seandainya hilal enggak ada, kulanjutkan di hari yang ketiga. Artinya 3 hari enggak puasa. Maksudnya apa ikhwah? Tangkil katankil lahum hina abau yantahu. Seperti apa namanya? Sebagai tindakan agar ada tindakan efek jerah gitu atas apa yang mereka lakukan karena memang tidak mau menghentikan puasa wisol. Maksudnya begini ikhwah. Jadi ketika para sahabat, ada di antara sahabat yang tetap puasa wisol, alasannya Rasulullah puasa wisol. Rasulullah katakan, jangan, kalian tidak usah, aku nggak apa-apa, kalian tidak apa-apa, kalian jangan. Tapi ternyata ada yang tetap. Akhirnya Rasulullah, oke lah kalau gitu, puasa 1 hari, tambah lagi puasa 2 hari. Ternyata hari ketiganya terbit hilal, udah nggak boleh puasa. Mungkin maksudnya di sini pas 1 Syawal begitu kan? Apa kata beliau? Seandainya nggak terbit hilal, kulanjutkan hari ketiga. Bahasa kita biar tahu kalian, gitu kira-kira. Biar tahu dulu bahwasanya nggak mudah puasa wisal, sebagai apa namanya, sebagai kritikan pedas untuk mereka. Tapi qadarullah terbit hilal muncul. Demikian ikhwah. Ya, ngerti maksudnya kan? Ya, sebagai tanda kritikan atas mereka ataupun teguran keras atas mereka. Seandainya belum terbit hilal, kutambahkan hari ketiga. Gak terbit juga, kutambahkan hari keempat. Biar tahu sekalian siapa sanggup apa enggak. Begitulah kira-kira. Demikian sebagai efek jerah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, la tuwasilu, janganlah kalian puasa wisal,
fa ayyukum arada ayyuwasil falyuwasil hatta sahari. Kalau ada di antara kalian masih tetap kepingin wisol, maka silakan wisol tapi sampai waktu sahur. Seperti maksudnya, misalnya kalau kalian memang kepingin juga wisol, oke lah begitu. Apa kata beliau? Kalau memang kepingin wisol juga, ngotot mau puasa wisol, kalian puasa hari Senin misalnya, maghribnya terus puasa, kemudian makannya kapan? Sahur. Itulah dia. Hanya sampai di situ dibolehkan. Tidak boleh sampai 2 hari. Itu ikhwah. Kalau mau wisol juga ya sudahlah, tapi sampai sahur. Itu batas akhir orang puasa wisol. Namun tetap mana lebih bagus? Seorang puasa sampai bukanya waktu sahur atau bukanya waktu maghrib? Tetap waktu maghrib ikhwah. Coba ngapain kita susah-susah kan? Kalau seandainya kita puasa dari mulai subuh, buka maghrib, lebih afdol. Ngapain bukanya sampai sahur? Kalau kemungkinan ada, bisalah kita bukanya pas zuhur kita buka. Iya kan? Puasa setengah hari seperti Yahya. Demikian. Tapi kan nggak ada syariatnya. Seandainya puasa setengah hari lebih afdol, ngapain puasa sampai sore? Tapi ternyata puasa itu sampai sore. Seandainya puasa sampai sore, sampai maghrib itu lebih baik, ngapain kita puasa wisol? Ada demikian ikhwah, ya. Itu yang dimaksud. Taib. An Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, taib, selanjutkan. Qalu fa innaka tuwasil ya Rasulullah, tapi kan Anda puasa wisol ya Rasulullah. Qala lastu kahiyatikum, saya tidak sama seperti kalian. Inni abituli, aku bermalam, li mut'imun yut'imuni wasakin yuskini. Aku bermalam, di malam itu ada yang memberiku makan dan ada yang memberiku minum. Itu ikhwah. Artinya begini ikhwah, walaupun Rasulullah itu enggak makan, tapi dia seperti diberi makan. Artinya dia diberi kekuatan seperti orang yang sudah makan. Dia diberi kekuatan, dia walaupun nggak minum, tapi dia seperti orang yang sudah minum. Makanya beliau sanggup. Kalau kalian kan nggak ada seperti itu, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah sayang dengan kita. Udah kalian jangan, aku aja. Bahasa kita itu. Karena kalaupun aku nggak makan, aku tuh punya kekuatan seperti orang makan. Allah yang memberiku ini, gitulah kira-kira. Ya, bukan Allah yang memberiku makan. Berarti dia makan juga, nggak puasa berarti. Kan itu maksudnya ya. Jadi udahlah kalian enggak usah. Seperti ini ikhwah. Kalau kita punya anak mungkin masih usia 4 tahun, dia belajar berpuasa. Sahur dia dengan kita. Nanti jam 12 kan sudah mulai macam orang enggak bisa ngangkat tangan itu kan. Kita ya Allah kasihan kalian aku ini. Dia belum wajib. Udahlah nak, buka ya nak. Enggak, dikit lagi sampai asar. Tambah letoy dia begini. Udahlah nak, nggak usah lah nak. Begitulah kira-kira. Begitulah Rasulullah dengan umatnya. Udah nggak usah, nggak apa-apa nak. Kamu tuh belum wajib. Udah setengah hari aja ya. Udah buka aja. Ayah tambahkan 3.000 lagi, misalnya begitu. Demikian. Kenapa? Kasihan nengok dia. Dia belum wajib. Kenapa memaksakan diri sampai maghrib? Kita sedang melatih dia. Demikian. Gitulah kira-kira. Begitulah Rasulullah dengan umatnya, luar biasa kan? Beliau kasihan. Udah nggak usah. Kalian nggak usah puasa wisol. Aku aja. Tapi ada yang ngotot. Itulah ikhwah. Terakhir, wan Anas radhiyallahu anhu. Tapi hadis terakhir ini kita baca di kajian yang akan datang ya. Demikian ikhwah. Karena kita akan masuk lagi min fiqhil bab tentang puasa wisol. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan jika ada yang bertanya, ikhwah yang mau bertanya silakan, dan para pemirsa Rosat TV dimanapun Anda berada, yang semoga Allah senantiasa menjaga Anda semua dan keluarga. Yang ingin bertanya silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan ke nomor ini langsung ya, yaitu di 0813 600 600 61. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, apabila ada wanita hamil di luar nikah, lalu wanita tersebut menikah dengan orang yang menghamilinya,
di saat sang wanita sedang hamil, apakah pernikahannya sah? Apabila tidak sah, apa yang harus dilakukan? Rahimanallahu wa iyyakum. Memang masalah ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Apabila seorang yang sedang hamil di luar nikah, bukan hamil dalam nikah ya, hamil di luar nikah, apakah dia boleh menikah dalam keadaan hamil? Kalau wanita yang sedang hamil dan dia ditalak oleh suaminya, maka dia tidak boleh menikah sampai dia melahirkan anaknya. Itu kalau wanita yang hamil ditalak suaminya. Wa ulatil ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Dan masa iddah wanita yang hamil yaitu hingga mereka melahirkan anaknya. Kalau dia sudah melahirkan anaknya, maka dia sudah boleh untuk menikah kembali. Permasalahannya adalah bagaimana dengan wanita yang hamil dari luar nikah. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh karena dia tidak ada iddahnya. Sebagian mengatakan nggak boleh, dan saya cenderung pada pendapat yang nggak boleh karena wanita yang menikah itu harus istibro. Istibro itu rahimnya dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apa. Sebagaimana wanita yang hamil tadi itu, dia menikah baik dengan suami yang lama maupun suami yang baru, kondisi rahimnya itu kosong. Demikian ikhwah. Sama seperti seorang apabila membeli budak. Apabila seorang membeli hamba sahaya yang perempuan, maka dibiarkan dia 1 kali haid untuk mengetahui bahwasanya rahimnya itu kosong dari janin, supaya tahu ini janin punya siapa, kemana nisbatnya. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bissawab, ya, tidak boleh seorang wanita yang sedang hamil menikah, melangsungkan akad pernikahan, baik dia hamil karena ditalak suami yang sah maupun hamil dikarenakan perzinahan, maka tidak sah. Tapi kalau itu terjadi bagaimana? Maka setelah dia melahirkan, dia ulangi nikahnya. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana kalau seandainya dia hamil, menikah ketika hamil, kemudian tidak ada pengulangan pernikahan sampai anaknya 4? Apakah semua anak haram? Jawabannya enggak. Karena anak yang berikutnya itu lahirnya setelah pernikahan, walaupun pernikahannya dianggap tidak sah. Anak yang haram itu adalah anak yang memang benar-benar lahir dari hasil hubungan intim tanpa ada pernikahan sama sekali. Tapi kalau anak berikutnya, ya kan dia tetap ada pernikahan sebelumnya, walaupun pernikahannya dianggap tidak sah. Makanya ikhram di antara dalilnya yaitu Islam seperti kalau ada orang Nasrani, suami istri menikah, kemudian dia masuk Islam, apakah harus diperbaharui pernikahannya? Apakah harus diperbaharui pernikahannya? Enggak. Walaupun ketika nikah dia di dalam agama dia tidak pakai wali, nikah berdua aja. Tapi karena agamanya sudah menyatakan sah, dia masuk Islam, maka tidak perlu diulang lagi pernikahannya. Kalau agama yang lain masuk ke dalam Islam tak perlu diulang lagi, maka sudah dianggap sah, anaknya juga dianggap sah. Ya, anaknya dianggap anak sah. Demikian juga halnya ketika dia sudah, apalagi dalam Islam, pernikahannya itu, ya, pernikahannya lahirnya anak setelah pernikahan yang tidak sah itu tetap dinisbatkan kepada ayahnya, dan anaknya anak halal, bukan anak haram. Anak yang pertama itu aja, karena memang tidak ada pernikahan sama sekali. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Ya. Mengenai puasa Daud, Pak Ustaz. Ya. Bolehkah kita melaksanakan puasa Daud dalam 1 bulan, kemudian bulan berikutnya puasa Senin Kemis? Boleh? Ya. Bolehkah kita puasa Daud di bulan Juli? Bulan Agustus puasa Senin Kamis? Boleh? Tak puasa pun Bapak boleh.
Dia mengkombinasi untuk Juli puasanya puasa Daud, Agustus puasanya Senin Kamis. Habis Agustus apa? September puasanya puasa bid aja, puasa 3 hari sebulan. Untuk Oktober nggak puasa lah katanya. Boleh, nggak ada masalah. Ya, dia mau kombinasi, silahkan boleh. Demikian, nggak ada yang diwajibkan, Pak. Semuanya disunahkan. Kecuali kalau dia mau puasa Nabi Daud di bulan Ramadan, itu nggak boleh. Mau puasa Senin Kamis di bulan Ramadan itu nggak boleh. Demikian. Ada lagi? Bagaimana dengan orang yang berpuasa namun suka berdusta? Berdusta, ikhwah, dia merusak nilai puasa tapi tidak merusak keabsahan puasa. Demikian. Makanya Allah kan katakan, "Man la yada' qaula zur wa 'amila bihi falaisa lillahi hajatan ayyada ta'amahu wala syarabah." Barang siapa yang masih saja memberikan perjanjian palsu atau dusta, maka Allah tak membutuhkan puasanya. Allah enggak membutuhkan puasanya. Percuma dia puasa, tapi puasanya sah. Demikian. Kan pada dasarnya puasa itu kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal bani adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam itu untuk anak-anaknya. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahala langsung. Ketika ada seorang memberikan persaksian palsu atau dusta, maka Allah enggak butuh dengan puasa seperti ini, enggak butuh. Artinya nggak ada pahalanya, tapi puasanya sah. Makanya ikhwah, yang membatalkan puasa itu nggak banyak, tapi yang merusak pahala puasa banyak. Semua dosa itu merusak pahala puasa. Tapi yang membatalkan puasa, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, hubungan suami istri dengan sengaja juga. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Seperti yang telah kita pelajari, ya kan? Ya mungkin lagi keadaan apa gitu kita nggak tahu, dia nggak tahu kalau itu pas puasa kan, dikirain masih bawaannya masih Sya'ban aja gitu. Demikian. Kemudian muntah dengan sengaja, haid, nifas itu membatalkan. Ya. Adapun yang lain, mencuri, berbohong, lihat film yang tidak layak, lihat gambar yang tidak layak, kemudian joget-joget, nyanyi-nyanyi, main musik. Ini semua apakah membatalkan puasa? Nggak batal, tapi dia merusak puasa. Itu kan dosa-dosa besar semua, ya. Main judi kan dosa besar, ya kan? Minum tua kan dosa besar. Batalkan puasa nggak nih? Ya jelas batal kali lah. Bukan batal saja, sudah batal. Ya memang nggak ada pahalanya. Demikian, sudah batal, berdosa lagi dia 2 kali. Demikian ikhwah, 2 kali dosa, itulah dia. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana dengan puasa sunnah lalu dengan sengaja berhubungan intim suami istri, apakah harus berpuasa 2 bulan berturut-turut? Allahu a'lam bishawab. Kalau puasa sunnah enggak, karena Allahu a'lam ya, karena dia enggak wajib. Ya kalau dia sedang puasa sunnah kemudian dia lakukan hubungan intim, berarti dia membatalkannya. Memang ikhwah, ada pendapat yang mengatakan fala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan baik kalian. Tak dibolehkan. Kalau sudah mulai maka jangan dibatalkan. Tapi Allahu a'lam bishawab, ya Allahu a'lam bishawab, Rasulullah pernah membatalkan puasanya. Ketika Rasulullah datang ke Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dia tanya, "Ya Aisyah, apakah kalian punya makanan?" Kata Aisyah, "Enggak ada." Idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Kemudian pernah juga satu hari beliau kan tadi niatnya nggak puasa karena nggak ada sarapan, akhirnya puasa. Pernah juga kebalikannya, Rasulullah sedang puasa, ternyata beliau dapat kiriman makanan hisa. Gandum yang campur susu. Ya Rasulullah, kita tadi diberi kiriman makanan. Apa kata Rasulullah? Mana makanannya?
tadi aku sebenarnya puasa, tapi sekarang aku mau batalkan. Demikian. Jadi boleh, ya. Jadi seorang yang sedang puasa sunnah kemudian dilakukan hubungan intim, berarti sama artinya dia sedang membatalkan puasanya. Allahu a'lam bissawab. Yang tidak boleh dibatalkan di tengah pelaksanaannya adalah haji dan umroh. Seperti yang telah kita bahas, ya. Karena Allah mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan pelaksanaan haji dan umroh karena Allah. Kalau kita sudah katakan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, maka harus diselesaikan sampai selesai walaupun ada perkara yang membatalkan. Misalnya nih, dia sudah ambil miqat, kemudian sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan. Dia umroh dengan istri. Udah umroh dengan istri, talbiyah sampai di Mekah, mereka satu kamar 2 orang, suami istri. Belum umroh nih, tapi kan sudah ambil miqat. Tinggal sampai di Mekah, biasanya masuk hotel, makan, minum, kemudian pergi ke Masjidil Haram untuk umroh. Nah, ini suami istri ini satu hotel, qadarullah masyafa'alah, entah apa yang terjadi, lakukan hubungan intim dia. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak orang sedang umroh? Belum selesai nih, masih mau ke Mekah, tapi dia sudah mulai ihram dari miqat. Jawabannya berdosa dia. Terus apakah dia berhentikan sampai situ? Enggak, dia wajib menyelesaikannya. Kemudian dia ulangi. Demikian juga kalau dia haji, ya, dia sudah mulai, tapi di perjalanan pelaksanaannya di tanggal 10 belum lagi selesai pelaksanaan haji, dia sudah lakukan hubungan suami istri, maka batal hajinya, tapi dia tetap melanjutkan sampai selesai dan dia harus mengqadha tahun depan. Begitu caranya, ikhwan. Ya. Itulah dia. Allahu a'lam bissawab. Ada yang mau nanya? Ya. Ya. Ketika safar. Oh, dia musafir lakukan hubungan intim dengan istrinya di ketika safar. Dia safarnya bersama istri. Para ulama menyebutkan 2 jenis. Kalau ada seorang bersafar dengan istrinya, ya, bersafar dengan istrinya, kemudian ketika dia di daerah safar sana, kan orang musafir itu boleh nggak puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, dia ganti di hari yang lain. Orang musafir itu kan boleh puasa, ya kan? Boleh dia puasa, kecuali kalau dia nggak sanggup puasa, dia paksa dia untuk berpuasa. Ini yang disebut Rasulullah, laisal birra asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan orang yang berpuasa ketika safar kalau menyulitkan dirinya. Mau sholat zuhur lemas begitu. Padahal musafir boleh nggak puasa. Taib. Kalau tidak ada niat apapun, mereka ya niatnya puasa. Tiba di safar sana, mereka mulai tak tahan satu dengan yang lain, akhirnya melakukan hubungan suami istri di daerah safar. Apakah mereka harus kafaroh? Jawabannya enggak. Kenapa? Sama seperti tadi, dia sama seperti membatalkan puasanya. Dia berarti mengqadha. Tapi kalau dia dari Medan, udah nggak tahan di Medan ini, cari traveloka misalnya kan, kita pergi jam 8, nanti sore kita pulang. Ngapain bang? Kita anu lah di sana. Kalau kita safar kan boleh melakukannya. Jadi dia safar itu memang sengaja untuk melakukan hubungan suami istri. Demikian. Baru kemudian balik lagi sorenya. Maka yang seperti ini dia sama seperti hukum orang yang melakukan hubungan intim di siang hari Ramadan. Karena niat safarnya memang untuk itu. Tapi kalau yang pertama tadi kan enggak, ya, belakangan baru ada niat. Ya, belakangan baru ada niat. Jam 2 ada niat. Yuk dek katanya, ayolah bang, begitu. Sebelumnya nggak ada niat sama sekali. Tapi kalau yang kedua tadi memang niatnya seperti itu. Ya, dia bersafar, kemudian dia mengatakan bahwasanya musafir itu boleh nggak puasa.
akhirnya mereka lakukan hubungan suami istri, kemudian dia balik. Dan karena niat safarnya untuk melakukan hubungan intim, ini nggak dibolehkan. Allahu a'lam bissawab. Baiklah ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.